Sebagian dari kita mungkin sudah tak asing dengan penggunaan jalan tol, khususnya bagi kamu pengguna kendaraan roda 4 atau lebih. Adapun jalan ini biasa digunakan untuk mempercepat waktu tempuh dari satu lokasi ke lokasi lain. Namun sebagaimana diketahui, untuk dapat mengakses jalan tol diperlukan sejumlah biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun tahukah kamu apa sih kepanjangan dari istilah tol itu sendiri? Dikutip dari laman resmi Daihatsu, Jumat 11 November tahun 2022, tol sebenarnya singkatan dari Tax and Location. Ini yang jadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintasi atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, melansir dari situs bpjt.go.id, dikatakan sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km, termasuk jalan akses yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Adapun pembangunan jalan tol pertama di Indonesia ini dimulai tahun 1975 ini dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai penyertaan modal. Selanjutnya PT Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Mulai tahun 1987 swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol sebagai operator jalan tol dengan menandatangani perjanjian kuasa pengusahaan PKP dengan PT Jasa Marga. Hingga tahun 2007, 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia. Dari total panjang tersebut, 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh swasta lain. Pada periode 1995 hingga 1997 dilakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km. Namun upaya ini terhenti akibat adanya krisis moneter pada Juli tahun 1997 yang mengakibatkan pemerintah harus menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 3 September tahun 1997. Akibat penundaan tersebut, pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi, terbukti dengan hanya terbangunnya 13,3 km jalan tol pada periode 1997 sampai 2001. Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 7/1998 tentang kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya di tahun 2002 pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 15/2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah juga melakukan evaluasi dan penerusan terhadap pengusahaan proyek jalan tol yang tertunda. Mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 terbangun 4 ruas jalan dengan panjang total 41,8 km. Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang mengamanatkan pembentukan BPJT sebagai pengganti peran regulator yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga. Proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005. Pada 28 Juni tahun 2005 dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol di Indonesia. Penerusan terhadap ke-19 proyek jalan tol yang pembangunannya ditunda pada
tahun 1997 kembali dilakukan. Namun tidak berhenti di sana. Tentu saja hingga saat ini baik pemerintah maupun swasta masih akan terus membangun infrastruktur yang satu ini. Adapun sejauh ini pembangunan jalan tol akan tetap dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, program kerjasama swasta Public Private Partnership atau PPP, serta pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasi pemeliharaan oleh swasta. Baik sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.